Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi bagian yang kedua. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang pengertian fungsi. Seperti yang telah kita lakukan, sebelum kita mulai dengan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Relasi dan fungsi bagian yang kedua. Kita lanjutkan dengan pengertian fungsi. Fungsi, istilah lain adalah pemetaan, merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Fungsi, saya ulangi, fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Maksudnya gini, ini anggota A, ini anggota B. Setiap anggota A berpasangan tempat satu dengan anggota B. Anggota pertama A dengan yang kedua. Ini dengan ini ya. Kemudian yang ketiga dengan ini. Ini berarti setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Beda dengan yang ini. Ini setiap anggota A tidak berpasangan tepat satu. Karena apa? Anggota yang ketiga ini pasangannya dua. Dipasangkan pertama, dipasangkan yang kedua. Ini bukan memenuhi ketentuan dari fungsi, yaitu tepat satu dengan anggota B. Kemudian yang ini, yang ketiga, sebagai ilustrasi aja ya, ini ya. Setiap anggota himpunan A ini tidak berlaku setiap anggota, tapi karena ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Jika melihat gambar seperti ini atau penjelasan seperti ini, maka yang pertama fungsi, yang kedua bukan fungsi, karena anggota A ada yang dipasangkan lebih dari satu. Yang ketiga ini bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak dipasangkan. Itu penjelasannya. Kemudian, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Berarti yang depan ini dinamakan domain. Sedangkan anggota himpunan B atau daerah kawan, ya, yang belakang ini dinamakan kodomain. Sedangkan hasil pemetaan antara domain dan kodomain disebut dengan ring. Yang terkena tanda panah di kodomain ini dinamakan ring. Kan? Contoh, apakah relasi di bawah ini pemetaan atau fungsi? Kita lihat dua contoh. Dua contoh ini bisa kamu pahami. Yang pertama, tadi ketentuan fungsi setiap anggota A dipasangkan. Ini semua anggota A dipasangkan. Tidak ada yang bercabang. Maka A ini hubungan A dan B dinamakan pemetaan atau fungsi. Sedangkan yang B, himpunan anggota K dengan himpunan anggota L. Kita lihat anggota-anggotanya ini, yang anggota domain yang di depan. 10 dipasangkan dua kali, 10 dipasangkan kedua, 10 juga dipasangkan ke 5. Kemudian 12, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian 11 ini tidak dipasangkan, maka yang B ini bukan merupakan suatu fungsi. Sekarang kita lihat contoh ini. Diagram berikut mana yang bukan pemetaan? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? A bukan pemetaan karena himpunan A, anggota himpunan A ada satu yang tidak terpakai. B
pemetaan, karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu. C, setiap anggota A dipasangkan, tapi anggota A yang pertama tidak tepat satu, tapi dua, berarti bercabang. Ini tidak pemetaan. Yang D, tidak pemetaan karena ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Sekarang, kalau menggunakan pasangan berurutan, mana di antara A, B, C, dan D yang merupakan pemetaan? Ingat, setiap anggota domain. Domain berarti yang di depan ini domain. Ya, ini domain, dan seterusnya. Yang belakang itu ada ring. Kita lihat, tidak ada yang bercabang. Berarti tidak digunakan dua kali. 1, 2, 2. Nah, ini 2 digunakan 2 kali, berarti A tidak pemetaan. Yang B, min 1, 0, min 1. Ini ada lagi min 1. Ini juga bukan pemetaan. C, 1, 2, 3, 4. Nah, tidak berulang kan? C ini yang pemetaan. Yang D, kenapa tidak pemetaan? Apa alasannya? Karena min 1 digunakan 2 kali. Paham ya? Kita lanjut. Perhatikan diagram panah ini. Nah, domain, yang mana domainnya? Domainnya adalah himpunan A. Kodomainnya yang mana? Kodomainnya yang B. Yaitu semua yang terkena daerah B ini namanya kodomain. Jadi 1, 2, 3, 4. Ringnya mana? Ring itu adalah kodomain yang terkena tanda panah. Ini dinamakan ring atau daerah hasil, yaitu 2, 3, 4. Suatu fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti fungsi F, fungsi G, fungsi H. Misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Fx. Notasi berarti disimbolkan. Dengan aturan suatu fungsi F titik 2x ini dibaca suatu fungsi F yang memetakan X ke 3x plus 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3x plus 3. Jadi daerah bayangan dari X ini namanya adalah daerah hasil. Sedangkan 3x plus 3 dinamakan daerah hasil. Sehingga bisa ditulis Fx sama dengan 3x plus 3. Nah, jadi jika F yang memetakan X ke A, X plus B dengan X anggota domain, berarti X ini anggota daerah asal, maka rumus fungsi, kalau bicara rumus fungsi seperti ini, ya, Fx sama dengan Ax plus B, ini rumus fungsi. Kalau ada tanda panah berarti notasi fungsi. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan dari himpunan asal. Supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh ini. Diketahui fungsi F yang memetakan X ke 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Pada himpunan bilangan bulat, tentukan F kurung buka 3. Ini berarti bayangan dari 3 terhadap fungsi F. Ini sebetulnya bisa ditulis F min F kurung buka min 2. Ini juga sama, X itu daerah hasil, berarti F min 4. Kalau ini ringnya diketahui 6. Ini ditanyakan daerah asalnya, ya. Penyelesaiannya coba ya. Kita lihat notasi fungsi, penulisannya seperti ini. Kalau rumus fungsi maka diganti dengan sama dengan. Rumus fungsinya berarti ini. Yang pertama, bayangan dari 3 berarti X diganti dengan 3, X ini diganti 3, X ini juga diganti 3, berarti 3 kali 3, 12. Bayangan dari min 2 berarti F, X-nya diganti min 2, 3 kali min 2, ditambah 3, sama dengan min 3. 3 kali min 2 kan min 6, min 6 tambah 3, min 3. Berapakah nilai F untuk X sama dengan min 4? X diganti min 4, 3 kali ini, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang nilai X untuk Fx sama dengan 6. Jika bayangannya X, hasilnya adalah 6, berapakah nilai X?
Ingat tadi fx sama dengan 3x, ya, fx sama dengan 3x plus 3 sama dengan 6. Kemudian 3x, 3-nya ini dipindah jadi min. 6 dikurangi 3, 3. X sama dengan 1. 1 dari mana? 3 dibagi 3. Nah, sekarang ini, jika FA sama dengan 12, berapakah nilai A? Ini juga sama, bentuknya sama dengan nomor 4. Ya, ditanyakan daerah asalnya. FA berarti X diganti dengan A, berarti 3A plus 3 sama dengan 12, dan seterusnya. 3 dipindah jadi min, 12 dikurangi 9, A sama dengan 3. Sekarang, kita perhatikan ini. Fungsi F dirumuskan dengan Fx sama dengan ini. Ini rumus fungsinya. Jika F sama dengan 12, maka didapatkan nilai A. Ini tadi sama dengan tadi ya. Sama dengan yang nomor 5 ini. Ya. Kita lanjut. Nah, Fx diganti dengan 11. A dimasukkan ke X. Sehingga diperoleh 11 sama dengan 2. Min 5-nya dipindah jadi plus 2A sama dengan 16. Sehingga A sama dengan 16 bagi 2. Nomor 4. Nah ini rumus fungsinya. Daerah asalnya berarti X ini. X anggotanya, daerah asalnya meliputi X. X itu mulai dari min 4 sampai dengan 2. Kalau kita tulis daerah asalnya berarti min 4, min 3, min 2, dan seterusnya sampai 2. Rumus fungsinya X sama dengan 3. Jika min 4 dimasukkan, berarti X ini ganti dengan min 4. 1, 3, 2, dan seterusnya. Yang belakang ini namanya adalah daerah hasil atau ring, kalau kita tulis ini. Yang depan ini namanya adalah daerah asal, ulangi. Yang belakang daerah hasil atau ring. Sekarang nomor 5. Suatu fungsi, efek rumusnya ini. Jika bayangan 3 sama dengan 18, bayangan 2 sama dengan 9, berapakah nilai A plus B? Pembahasan. F3 sama dengan 18, X diganti dengan 3, berarti 3. Ya, X ini diganti 3, berarti 3A plus B sama dengan 18. X diganti 2, berarti 3A sama dengan A. Kemudian B-nya sudah sama, kita mencari A. B kita hilangkan, supaya hilang dapatkan diadakan operasi pengurangan. B dikurangi B 0, kurangi sama dengan A. A-nya sama dengan 5. Kemudian mencari B, kita masukkan ke persamaan yang kedua, boleh 1 juga boleh. Misalkan masukkan ke persamaan 2. Jika A sama dengan 5, masukkan ke sini 13 plus 2A sama B. 13 2A, 2 kali 5. 5. Saya sehingga B sama dengan 13. Ini kan 10 dipindah jadi min. Sehingga B sama dengan 3. Jadi A plus B, A-nya 5, B-nya 3 sama dengan 8. Ini agak sulit, tolong diulang-ulang lagi, difahami ya. Sekarang yang keenam, ini juga sama ya, sama tadi. Ini notasi himpunan, maka kamu tulis rumusnya dulu. Hx sama dengan ini. Jika bayangan 6 berarti X diganti 6, maka hasilnya adalah ini. 6 kali A 6A plus B sama dengan 20. Bayangan dari 4 berarti X diganti 4. 4 kali A 10. Kemudian tadi dikurangi 6A dikurangi 4A 2A. B kurangi B 0. 20 dikurangi 10 10. A sama dengan 5. 10 dibagi 2 5. A sama dengan 5 dimasukkan ke rumus yang kedua tadi. 4 kali 5 plus B sama dengan 10. B sama dengan 10 dikurangi 20. Kenapa dikurangi? Karena 4 kali 5 plus dipindah jadi min. Nah, ini ya. Rumus fungsinya Hx sama dengan A-nya udah ketemu 5, B ketemu min 10, jadi 5x min 10. Ya. Lanjut. Yang C berapa? H min 7, 3x-nya diganti min 7. 5 kali U sama dengan min 35, min 10 sama dengan. Latihan 7.
Jika diketahui fx sama dengan, saya ulangi, jika diketahui fx plus 3 sama dengan 4x plus 14, tentukan rumus fungsi fx. Rumus fungsi sebetulnya itu berapa? Dan yang B, berapakah bayangan dari 6? Gimana? Gak sulit? Coba kita perhatikan. Fx plus 3 sama dengan 4x plus 14. Mula-mula kita tulis dulu bayangannya. Saya ulangi, kita tulis dulu daerah hasilnya. X plus 3. Ya, X plus 3. Kurung dikalikan berapa? Hasilnya 4x. Maka kita cermati, berapa kali kurung hasilnya 4x. Nah, dikalikan 4. Kalau 4 dikalikan ke dalam kurung, maka diperoleh 4x plus 12. 4x plus 12. Supaya di sini hasilnya 14, maka perkalian ini harus kita tambah dengan 2. Sehingga diperoleh 4 kali x, 4x, 4 kali 3, 12 ditambah 2, 14. Sudah betul ya? Nah, sekarang kita cermati. Sekarang kalau x plus 3 ini, ya, satu dulu ya. Nah, kalau x plus 3 saya hilangkan dan saya ganti dengan x, maka x plus juga saya ganti dengan x. Sehingga rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4x plus 2. Kalau rumus fungsinya sudah ketemu, maka kita mencari f6 berapa. Tinggal masukkan aja. X diganti dengan 6 sama dengan ini. Kita lanjutkan, coba kita yang kedua. Kita ulangi lagi, tapi dengan angka yang berbeda. Kita tulis seperti ini. Daerah asal kita tulis. Kalau dikalikan 10x, maka dikalikan berapa? Kalikan 5. Kalau kita hitung, 5 kali 3, 15. Supaya 13, maka harus ditambah dengan min 2. Sehingga bisa kita tulis 5 min 2. Sekarang kita tulis seperti ini ya. Nah, kalau 2x plus 3 ini saya hilangkan ganti fx, kurungnya saya ganti x, maka kurung di sini juga saya ganti dengan x. Sehingga rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 5x minus 2. Paham ya? Nah, sekarang seperti tadi, berapakah f ini? Nah, ini kita masukkan aja. X diganti dengan 5. 5 kali 5, 25. Dikurangi 2, 23. Tolong ini yang nomor 7. Bentuk seperti soal nomor 7 kamu cermati karena ini sering keluar. Dan itu soal termasuk soal yang kategori hot, yang tingkat tinggi. Latihan soal, ini saya berikan beberapa latihan soal. Jadi tolong latihan soal ini kamu selesaikan dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada kesulitan. Jika ada kesulitan, tanya sama temannya, diskusi dengan teman atau dengan saya, boleh lewat WA. Ini yang pertama, nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, dan 9. Ya, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di bagian yang ketiga.